Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, langsung saja. Silahkan buat project seperti biasa. Tekan file, new, terus project, terus kasih nama PR search, gitu aja, project search. Jadi nama projectnya PR search, nama kelasnya secara default adalah program, terus ada satu metode yang namanya static void main. Apa sih gunanya static void main? Kok ketika membuat project baru pasti ada satu metode ini? Nah, jadi di setiap pemrograman apapun itu, baik Java maupun C# itu ada satu metode yang disebut dengan void main. Jadi metode ini akan dijalankan pertama kali jika program yang kalian buat dieksekusi. Katakanlah di project kalian nanti ada beberapa static void main di beberapa kelas gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti kalian harus menentukan salah satu void main yang dieksekusi dahulu gitu. Jadi nggak apa-apa ada void mainnya ada banyak, tapi pasti ada satu yang dijadikan yang paling utama gitu ya. Oke, di dalam void main ini kita buat dulu dua data. Oke, data pertama adalah untuk menampung isi dari array bertipe integer. Untuk array kalian gunakan bracket siku ya. Nah, seperti ini. Bracket siku seperti ini. Bracket siku. Oke. Terus kita namai variabelnya katakanlah data array gitu ya. Terus kemudian new in sebanyak berapa, katakanlah seperti di strat ada 8 data, yaitu jangan lupa untuk array mengisinya pakai bracket yang kurung lancip. Oke ya, 81 76 21 18 16 13 10 7. Dan jangan lupa untuk mengakhiri suatu coding harus dikasih titik koma atau disebut ini semikolon. Titik koma itu disebut semikolon. Kita buat satu variabel lagi namanya x. Tipe datanya integer ya, int. Nilainya berapa? 76 katakanlah. Oke, setelah ini kita mau nampilkan isi dari array-nya dulu. Kita lihat dulu ya. Jadi untuk menampilkan isi array, kalian bisa menggunakan for. Bisa menggunakan for each atau bisa menggunakan for biasa juga nggak masalah sih. Oke. Misal saya menggunakan for integer i sama dengan 0, i nya mulai dari 0, i kurang dari data array lah. Ini yang perlu saya ajarkan, sering-seringlah menggunakan autocomplete yang ada di IDE. IDE kita di sini menggunakan Microsoft Visual Studio. Nah, cara menggunakan IDE tinggal kalian kontrol spasi gitu. Nah, terus kalian nulis aja apa tadi nama variabelnya, data array ya. Kalian tinggal nulis DA gitu, nanti akan muncul beberapa ini autocomplete-nya. Kita pilih yang data array. Kita pilih yang data array. Sebentar. Data array. Oke. Data array, kontrol spasi ya, data array. Terus i nya mulai dari 0, i kurang sampai data array dot size. Oke, jangan lupa dot size. Maaf, length. Nah, length i plus plus, kurung buka kurung tutup. Oke. Terus kemudian kita mau nampilkan isinya ke dalam konsol. Caranya bagaimana?
console.writeLen. Pakai begini ya, write. Nah, di sini ada dua macam. Kalian bisa menggunakan write atau writeLen. Bedanya apa antara write ini dengan writeLen ini? Nah, bedanya kalau write itu ditulis sejajar, kalau writeLen ditulis ke bawah, ada enternya. Oke, kita tulis sejajar saja, tapi nanti kita kasih spasi. Write dari value array-nya ya, berarti data array yang ke i itu, terus kita kasih tanda plus. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menggabungkan string atau di pemrograman disebut concat. Oke, kita kasih spasi, terus kemudian kita kasih pagar aja gini untuk pemisahnya. Oke, dah ini kita coba jalankan. Caranya tekan build, terus pilih debug, terus start without debugging atau Ctrl F5. Oke, hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya 31, 76, 21. Bentar, saya tulis dulu. 31, 76, 21, 18, 16, 13, 10, 7. Nah, apakah ini datanya sudah disorting? Kira-kira sudah disorting atau belum? Belum ya. Nah, jadi ini data yang di array mulai dari 31, 76, 21, 18, 16, 13, 10, 7 ini harus disorting terlebih dahulu sebelum masuk ke pencarian binary. Caranya bagaimana untuk melakukan searching? Oke, caranya gampang sekali. Tinggal kalian taruh aja di sini, di bawahnya sini, menggunakan perintah array.sort. Ini array dot sort, kontrol spasi ya. Nah, di situ ada tulisan sort, terus ada sort yang bracketnya lancip. Kalian pilih yang sort biasa gini, array dot sort. Masukkan parameternya, yaitu namanya adalah data array. Oke, jadi gunanya dot sort ini gunanya untuk melakukan sorting secara ascending. Nah, parameternya adalah data array. Data array itu mana? Ini. Isinya apa? 81, 76, 21, 18, 16, 7, 18, 16, 13, 10, dan 7. Oke, di baris ini nanti akan dilakukan sorting. Kita tampilkan lagi hasil dari sortingnya. Caranya bagaimana? Ini copy saja. Copy. Terus ini dipaste di sini. Terus kemudian kita kasih writeLen biar ada enternya, console.writeLen gini. Terus kita kasih di sini komentar, ini hasil setelah sorting. Oke ya, di sini saya ajarkan komentar sekalian. Komentar itu gunanya untuk apa? Komentar itu gunanya untuk mengingatkan si programmernya atau si tukang ngodingnya untuk mengetahui baris mana saja sih yang dianggap penting. Jadi yang di atas tadi ini sebelum disorting. Nah, ini yang setelah disorting. Pak, apakah nanti akan muncul nih ini yang warna hijau-hijau ini komentar di konsol? Kira-kira muncul apa tidak? Ya, benar. Ini komentar tidak akan muncul dan tidak akan dieksekusi oleh pemrograman. Jadi ini hanya untuk mengingatkan saja sih sebenarnya. Oke, yang atas belum disorting, yang bawah setelah disorting. Kita cek hasilnya. Caranya bagaimana? Tekan debug, terus kemudian start without debugging atau Ctrl F5. Oke, dah. Sekarang kalian bisa lihat perbedaannya. Yang atas itu adalah yang sebelum disorting, yaitu 31, 76, 21, 18, 16, 13, 10, dan 7. Oke, saya zoom aja.
Oh, di zoom tetap nggak kelihatan. Oke, gini aja. Terus setelah di sorting yang bawah itu mulai dari 7, 10, 13, 16, 18, 21, 76, 81. Jadi paling akhir itu 81, paling awal itu 7 ya. Oke, terus urut, jadi mulai dari kecil ke besar. Oke, kita close dulu. Oke, jadi array yang sudah disorting ini berikutnya diapakan? Kita lakukan pencarian biner. Caranya bagaimana? Ya, kita buat metodenya. Metodenya kita namai pencarian biner gitu ya. Nih, jangan lupa titik, koma, atau semikolon. Dah, kita buat seperti ini. Terus kemudian kira-kira ada parameternya apa tidak? Parameter itu yang ini loh, di dalamnya kurung. Ada apa tidak? Ada, yaitu apa? Nilai X dan nilai data array. X itu adalah nilai yang akan dicari, data array adalah semua nilai kumpulan dari semua nilai yang setelah di sorting tadi ya. Berarti X sama data array. Nah, gini. Terus kemudian kita buat metodenya. Nah, di sini ada warna merah seperti ini. Ini artinya program yang kalian buat itu error. Nah, biasanya saya sering menggunakan seperti ini. Biarkan programnya error, biar sistemnya yang membetulkan. Jadi memang saya sengaja biar error, terus nanti dia sistemnya yang membuat sendiri. Gini. Nah, di sini ada tulisan the name pencarian biner does not exist in the current content. Artinya metode pencarian biner ini tidak ditemukan di kelas program ya. Di kelas program ini ya. Oke, bagaimana caranya supaya benar? Taruh aja mouse-nya di lampu. Ini kalian taruh mouse-nya di sini di pencarian biner. Nanti di sini paling ujung ada lampu. Nah, lampu kuning itu kalian tekan, terus kalian pilih generate method program pencarian biner. Maka otomatis dia akan membuat metode. Nah, seperti ini. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nulis. Tinggal hapus saja yang di dalamnya. Oke, di dalamnya ini kita akan mengisi coding dari pencarian biner. Oke ya. Sebelumnya kita buat ini bukan void, nanti kita buat return saja. Jadi nanti ketika ditemukan X sama dengan data array, maka dia akan mengembalikan elemennya. Jadi ini bukan void, saya ganti menjadi objek. Ingat, metode itu ada dua macam, void sama return. Void tidak mengembalikan nilai, kalau return mengembalikan nilai. Tergantung dari tipe data yang digunakan. Misalnya returnnya string, berarti ketika membuat di sini harus private static string gini. Nah, jadi nanti di sini returnnya string. Nah, gini. String itu kan pakai double quote gini. Kalau objek, apa itu objek? Nah, gini. Objek, maaf, O-nya besar. Nah, kalau objek ini bisa mengembalikan berupa objek. Jadi bisa berupa objek itu apa sih sebenarnya? Objek itu adalah instansiasi dari kelas. Nah, mengenai pembuatan objek dan kelas ini akan saya bahas di minggu depan, minggu keempat. Jadi disimpan dulu pertanyaan objek itu apa, kelas itu apa. Nanti dulu ini saya jelaskan ini saja. Jadi pokoknya nanti dia akan mengembalikan elemennya lah, gitulah istilahnya. Oke, returnnya nanti kalau tidak ditemukan nul gitu ya, saya tulisin nul. Oke, terus kita ngapain setelah ini? Kita buat inisialisasi, yaitu untuk nilai minnya 0 dan nilai maxnya adalah data array dot apa length minus 1. Oke, apa sih inisialisasi? Nah, ini min 0
max sama dengan data array -1. Inisialisasi adalah pemberian value pada suatu variabel di awal pertama digunakan gitu ya. Jadi nanti nilainya min sama max ini akan berubah-ubah sesuai dari hasil pencarian biner. Ingat, metode pencarian biner ada 3 macam kondisi. Kondisinya apa saja nanti akan saya jelaskan juga. Untuk lebih lengkapnya kalian lihat di YouTube saya. Silahkan di situ dicari di kelas struktur data. Di situ ada pencarian biner dan pencarian sekuensial. Nah, di pencarian biner yang saya terangkan di YouTube tersebut itu lebih komplit penjelasannya daripada yang ada di slide pemrograman lanjut ini. Jadi saya sarankan lihat dulu videonya yang di kelas struktur data, baru kalian lihat video coding ini. Kalau kalian lihat video coding ini langsung, biasanya nanti tambah bingung karena penjelasan yang ada di slide saya itu sangat sedikit sekali untuk yang pemrograman lanjut gitu ya. Oke, terus kemudian kita buat while. Kenapa kita buat while? Karena nanti while-nya ini akan mengecek nilai min kurang dari sama dengan max sampai ketemu min kurang dari max. Kalau nggak ketemu dia akan dicari terus. Kalau nggak ketemu lagi dia akan di return 0 gitu ya. Oke, kita berikan batasan min kurang dari sama dengan max. Oke, kalau sudah, kita ngapain? Sudah ngitung nilai min, sudah ngitung nilai max, berikutnya adalah ngitung nilai mid. Nah, mid itu apa? Mid itu adalah nilai min ditambah nilai max dibagi dengan 2. Oke ya. Lalu buat conditional if yang pertama. Ingat syarat yang pertama. Jika if x sama dengan data array, nah kok pakai control space ya supaya data arraynya gini, nulis DA gitu, kemudian kontrol spasi. Nah, nanti akan muncul data array, kalian pilih data array, enter gitu, kurung buka kurung tutup, bracketnya yang pakai siku, mid, maka dia ngapain? Nah gitu. Jadi syarat pertama, jika x sama dengan data array dari elemen yang ke mid, maka nilai mid akan di plus plus. Plus plus itu artinya ditambah 1 ya. Oke, kemudian return. Return apa? Return elemennya. Elemen yang mid. Oke, karena ini tadi kan syaratnya untuk yang mid. Oke, return yang mid ya. Terus di sini kenapa kok ada return? Ingat di sini tadi berupa metode return. Bukan void ya di sini. Returnnya apa? Objek. Jadi boleh berupa angka, boleh berupa string, gitu ya. Oke, syarat kedua apa? Syarat kedua yaitu menggunakan else if. Kalau di Java itu menggunakan if else. Kalau di C# menggunakan else if. Else if dari data yang commit, data array yang commit lebih dari X. Nah, ini syaratnya kalau kalian baca di slide pemrograman lanjut kurang begitu lengkap karena saya buatnya sedikit saja. Kalian silahkan lihat yang di slide yang saya video yang saya sarankan tadi di kelas struktur data. Cari yang pencarian biner. Di situ ada syarat-syaratnya yang lebih lengkap gitu ya. Else if data array mid lebih dari X. Nah, ini. Maka nilainya, nilai max akan diupdate ya. Nilai max yang baru sama dengan nilai mid di minus 1. Nilai max yang baru akan diganti dengan nilai mid minus 1. Padahal sebelumnya nilai max tadi kita inisialisasi adalah data array dot length minus 1. Kalau ini tadi 8, berarti di sini nilai awalnya max itu berapa? 8 minus 1, yaitu 7 nilai maxnya nanti. Oke, terus max sama dengan mid minus 1. Oke, berikutnya syarat terakhir adalah berarti masuk ke else ya. Else syarat terakhir berarti yang berubah adalah nilai min. Minnya adalah mid plus 1. Jadi kalau kondisi 1 ini tidak terpenuhi, maka dia akan dicek di kondisi kedua ini.
Kalau tidak dipenuhi, maka akan masuk kondisi ketiga. Udah gitu. Kalau sudah, silahkan di save. Oke, returnnya 0. Terus kemudian ini oke, pencarian biner. Dah. Di sini di baris 30, ini kan hanya seperti ini nih. Ini gunanya untuk apa? Memanggil metode pencarian biner. Caranya bagaimana supaya ini tahu, oh ini loh yang dipanggil, ternyata memanggil private static object pencarian biner. Caranya bagaimana? Taruh mouse kalian di baris ini, pencarian biner, terus tahan Ctrl di keyboard, kemudian tekan di mouse kalian, klik sebelah kiri, nanti ada kayak gambar tangan seperti ini, tinggal diklik maka dia akan loncat, pointernya akan loncat, caretnya inilah dia akan loncat ke sini. Nah, ini contoh ya, diklik dia akan loncat tuh. Nah, jadi kalian kalau misalnya ngoding bingung, wah ini metodenya yang digunakan yang mana, tinggal tekan Ctrl, klik, nah dia akan loncat seperti itu. Oke, karena ini nanti returnnya terhadap mid, kalau ketemu atau nggak ketemu returnnya 0, kita akan menampilkannya di sini ya. Jadi kita tambahkan di sini gini, console.writeLen. Oke, console.writeLen, misal data dari X ya, data X tadi, data X sama dengan berapa X nya tadi, X ya gini ya, data X, terus kemudian ditemukan pada elemen nah gitu, jangan lupa dikasih ini double quote nya ke berapa, ke dari ini metode ini ya, berarti ini di cut Ctrl X cut itu ya, terus kemudian dipaste di sini, jangan lupa titik koma semikolon, yang bawah ini dihapus. Oke, dah. Jadi ini nanti di baris ini gunanya untuk apa? Kalau ketemu nilai ini, if X sama dengan data array mid, maka dia akan mengembalikan elemen mid di sini. Jadi data X-nya berapa tadi? Data X-nya 76 ditemukan pada elemen, nah dia akan manggil pencarian biner di Ctrl klik ya. Nah, ini metode ini akan dijalankan semua. Oke, kalau ketemu dia akan mengembalikan nilai mid, kalau nggak ketemu dia akan mengembalikan nilai 0 itu ya. Oke, sudah, tinggal tambahkan ini biar turun ke bawah, copy aja, paste di atasnya, kita beri penanda gini aja, sama dengan kita ya, yang panjang ini ya. Oke, sampai sini. Oke, kalau sudah, kita coba eksekusi. Caranya tekan Ctrl F5 atau kalian masuk ke debug terus pilih start without debugging. Dah, maka di situ akan tampil yang pertama adalah array yang belum disorting. Oh maaf, tampilannya masih kacau ini. Sebentar, saya benahin dulu codingnya. Ini kurang enter satu kali. Di sini atasnya ditambahkan console.writeLen lagi ya, console.writeLen, writeLen. Oke, writeLen. Oke, berarti oke, sudah. Debug lagi, Ctrl F5. Dah, wes, tampilannya sudah bagus nih. Jadi yang pertama, tampilan yang pertama itu adalah array yang sebelum di sorting, yaitu 31, 76, 21, 18, 16, 13, 10, 7. Yang kedua itu adalah array yang sudah disorting 7, 10, 13, 16, 18, 21, 76, 81. Array yang sudah disorting menggunakan array.sort, yaitu menggunakan order secara ascending, yaitu dari kecil ke besar. Terus kita akan mencari nilai X berapa? X nya 76 ya, X nya 76 ditemukan pada elemen ke 7. Oke, apakah benar
ditemukan pada elemen ke-7, kita cek di array yang sudah disorting tadi ya. Oke, kita mulai dari elemen ke-1 nilainya 7, elemen kedua nilainya 10, elemen ketiga nilainya 13, elemen keempat nilainya 16, elemen kelima nilainya 18, elemen ke-6 nilainya 21, elemen ke-7 nilainya 76. Nah, ini. Jadi, ketemu nilai X sama dengan 76 ada di elemen ke-7 gitu. Oke. Jadi caranya teman-teman harus menggunakan sorting dulu. Ini array.sort ini. Terus kemudian kalian buat metode pencarian biner dari data array yang sudah disorting ini menggunakan pencarian biner ini, di mana dia akan mengembalikan nilai mid jika ditemukan if ini. Jika tidak, dia akan mengembalikan nilai 0. Gitu ya. Oke. Jika masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar yang ada di YouTube, ataupun bisa WA saya langsung gitu ya. Jadi kalau bingung silahkan saya dijawab saja gitu. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini mengenai cara mengcoding pencarian biner di C#. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.